Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wertok 2 Channel dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dan semoga sobat semua dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan tambah barokah. Oke sahabatku, di kesempatan hari ini kita mengikuti acara pertemuan program Kampung Iklim atau Proklim. Dan Proklim ini adalah sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta mengembangkan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, terutama di tingkat desa ataupun dusun ya. Tujuan utama dari Proklim adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, atau yang selanjutnya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan selanjutnya mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan yang selanjutnya yaitu membantu desa atau kelurahan untuk lebih siap dalam menghadapi resiko perubahan iklim melalui program-program yang melibatkan pelestarian lingkungan, penghijauan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan polusi. Dan untuk selanjutnya marilah kita simak acara di saat ini ya, untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini banyak yang kita ambil manfaatnya dan kita semua bisa melaksanakan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini, yaitu program iklim. Dan untuk diketahui bahwa pada tahun 2023 untuk Kabupaten Ciamis meraih juara ya ke-1 tingkat nasional yang diwakili diantaranya Dusun Sukamaju, Desa Cilengsir, Kecamatan Rancah, dan alhamdulillah menjadi juara ke-1 ya, Proklim tingkat utama. Dan pada saat ini kita mengadakan kegiatan pembinaan ya untuk menuju Proklim Lestari. Silahkan selamat menyimak dan tonton terus. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, di share dan like, serta silahkan komentar ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan 3 topik materi, tapi sekali jalan begitu. Gagal dalam calonan, dalam pengusulan ya, karena pernah kejadian di satu lokasi lain pas 10 pas hari H ada semacam ya entah sabotase entah apa, lokasi binaan itu tahu-tahu langsung klarifikasi kami nggak mau dibina gitu. Jadi akhirnya kan kuotanya kurang dari 10 itu, terus jadi pengusulannya batal gitu ya, kira-kira begitu. Memang ini prosedur administrasi, tapi ya jangan sampai nanti syarat minimalnya itu nggak terpenuhi. Makanya kalau syukur ada 10 lokasi, minimalnya 15, syukur-syukur 20 itu akan lebih mengamankan salah satu persyaratan yang harus kita lakukan gitu ya. Bumi itu semakin lama yang kita rasakan itu bumi semakin panas, betul ya? Dulu mungkin juga sama, di sini itu terasa dingin. Kemana-mana orang pakai jaket ya. Nah sekarang pakai kaos yang tipis saja masih gerah, mau pakai AC kok masih di kampung gitu ya. Listriknya udah terlanjur 450 gitu kan. Padahal pohon-pohonnya udah banyak gitu. Dan ini kenapa? Karena memang masalah bumi itu bukan masalah hanya di Ciamis. Masalah bumi itu masalah semuanya. Satu bumi kalau ternyata pencemarannya lebih banyak, dan kalau mau kita rata-rata jumlah yang nebang itu kayaknya lebih banyak daripada jumlah yang nanam. Betul ya? Next. Ini contohnya.
alhamdulillah saya belum pernah lihat di Ciamis ada begini, betul ya? Jadi kalau hutan ditebang itu mungkin urusannya pengusaha yang mau memberdayakan hasil hutannya. Awalnya ini pengusaha kan begitu ya, awalnya pengusaha. Tapi orang nggak sadar bahwa ketika hutan ditebangi, terjadi akhirnya begini, gitu loh. Terjadi akhirnya begini, betul ya? Nah kalau sudah ditebang semua dan rusak, kira-kira apa yang terjadi? Burung-burung kabur, hewan-hewan kabur, tanaman pun mati. Jadi tanaman itu Bapak Ibu ada di sekolah istilahnya itu iklim mikro. Iklim mikro itu contohnya begini, bahasa paling sederhana. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berada di bawah pohon nongkrong itu, kan rasanya sejuk sekali, betul ya? Iya. Nongkrong itu malah sambil rokok, sambil ngopi, sambil ngeteh, ngerumpi itu nggak ada habisnya. Tapi kalau di bawah gubuk atapnya seng, itu makin siang makin panas. Di rumah saja kadang-kadang gerah. Ini aja yang sudah terbuka itu masih butuh kipas. Padahal ini masih pagi hari. Jadi kerusakan ini siapa? Oh ternyata di Al-Quran pun juga sudah dinaskan ya. Jadi ternyata manusia itu salah satu hobinya itu membuat kerusakan. Cuman membuat kerusakan itu ada yang niat membuat kerusakan, tapi ada yang merasa tidak merusak, tapi merusak. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu itu, kalau istilahnya saya senang dengar ceramahnya Gus Baha. Orang berbuat baik saja itu masih salah, apalagi orang berbuat salah. Gitu ya. Saya sambil tidur sering dengerin itu. Contoh begini, Bapak mandi itu baik nggak? Baik. Baik kan menurut yang mandi. Lah sabun dan limbah dari kamar mandi itu ngalir keluar itu baik atau enggak? Enggak, mencemari toh. Enggak sadar ya, selama ini saya mandi itu baik-baik saja, saya enggak ganggu tetangga gitu. Ternyata perbuatan baik saja itu bisa berdampak tidak baik, apalagi yang sudah diniatkan tidak baik. Ini pelajarannya dalam, makanya saya senang dengar ceramahnya itu ya, karena ringan tapi dalam, sehingga dipahami juga gampang. Nah, Bapak Ibu, ketika lingkungan sudah rusak seperti ini, kira-kira terus piye gitu? Bagaimana caranya? Kalau sudah rusak di banyak tempat, maka kira-kira penanggulangannya harus banyak orang atau sendirian? Banyak orang. Harus banyak orang. Kalau ibu-ibu banyak orang plus harus seragam ya? Ya, pasti. Harus pasti. Itu harus seragam. Nah, Bu, ini gambar apa, Bu? Sampah. Iya. Kira-kira apakah ini yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan? Ini pelajarannya hari pagi ini kayaknya menyedihkan ya. Tapi ini realitanya, betul ya? Iya. Kalau mau jujur juga, ini sampah-sampah ini, misalnya inilah, tempatnya bagus, ya kan? Ya. Tapi alasnya kertas, tutupnya plastik. Kertas sama plastik nanti kemana? Jadi sampah. Harusnya kalau begini, ini masukkan aja. Kalau begini kan nggak usah pakai alas, tetap nyeni kok. Langsung aja ini piring anyaman bambu, ini godok-godokan sudah oke. Nah tutupnya daun pisang aja kan nggak masalah. Digunting kalau mau rapi. Itu malah buat orang Jakarta tuh keren banget, pro lingkungan itu. Ya Bu ya, ini saya sengaja ngomongnya ke ibu-ibu karena ibu-ibu yang paling paham. Bapak-bapak itu bahasnya berapa hektar, berapa harga mobil itu paham langsung. Ya, jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dan harus berjamaah. Katanya sholat berjamaah 27 derajat. Salah satu hikmahnya itu. Kalau kita berbuat kebaikan sendiri, itu ya KO. Saya lupa kata Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib itu yang mengatakan bahwa kebenaran yang dilaksanakan sendiri-sendiri itu akan kalah dengan kebatilan yang dilaksanakan berjamaah. Betul ya? Nah, ini kayak gini nih. Nah, kalau sampah sudah numpuk kayak gini, mau pakai jurus apapun sekarang belum ada yang efektif. Jujur ya,
mau pakai TPS 3R, mau open dumping, mau ubah jadi energi dan sebagainya. Kenapa? Karena si penyampahnya jauh lebih banyak daripada pengelola sampahnya. Dan ini teman-teman DLH, ini Ciamis itu bisa ngeles, kami bukan DLH kok Pak gitu. Jadi DLH se-Indonesia ini kayaknya sekarang lagi kepanasan karena apa? Target dari Menteri KLH yang baru setelah pemisahan itu kayaknya sampah. Ini siap-siap Ciamis, walaupun namanya apa tadi DPR KPLH, itu bisa ngeles nanti Mas, buat guyonan Mas. Kami bukan DLH Pak, kami DPR. Jadi sampah yang jadi prioritas. Dan kalau mau jujur, Ciamis itu TPA-nya ada berapa? Mungkin kan 1, betul nggak? Tapi dari sini kecamatan mana tuh? Rancah. Mungkinkah kecamatan Rancah membuang ke TPA sana? Kan kejauhan. Maka dalam pengelolaan sampah, saya selalu menyarankan pengelolaan sampah berbasis desa atau kelurahan. Kenapa? Ya karena kalau berbasis kecamatan aja ada pihak kecamatan nggak di sini? Nggak ada ya? Kecamatan. Bu, kalau mau jujur, undang-undang otonomi itu paling menyedihkan kan kecamatan. Kenapa? Emang kecamatan punya anggaran? Nggak ada. Nggak ada Mas. Paling sedih itu kecamatan. Dulu yang sedih 2, kecamatan dengan provinsi Bu. Karena provinsi dulu kan kewenangan tarik ke kabupaten semua kan istilahnya gitu. Nah setelah itu beberapa tahun ada revisi. Sebagian kewenangan kabupaten tarik lagi ke provinsi. Contohnya kalau nggak salah kehutanan dan pertambangan misalnya gitu. Nah kecamatan itu hanya fungsinya pembina ya Bu ya, betul ya. Makanya saya di Proklim itu nggak berani membebankan pada kecamatan. Cukup Pak Camat, Bu Camat hanya membuat surat edaran itu sudah luar biasa. Nggak mungkin kita dorong misalnya gini Bu, yang kecamatan ya Bu ya. Maaf nih, saya bela ini Bu, saya ngomong gini saya bela. Tolong ya kecamatan adakan pelatihan Proklim. Wah, pucat langsung. Dari mana dananya Pak? Kami bisa hadir aja kadang bensinnya cuman nggak ada Pak gitu. Apalagi ngundang orang 30, dari mana anggarannya? Kecamatan nggak punya anggaran Bapak Ibu. Dan kecamatan harus mendamaikan kepala desa yang pemilihannya langsung oleh rakyat yang kadang-kadang lupa diri. Loh, saya itu kan pilihan rakyat. Nah, terakhirnya tiap kepala desa itu seperti kerajaan masing-masing. Tapi nggak didesaini. Iya. Betul ya? Iya, ada gaya begitu. Dan kadang-kadang diomongin Pak Camat, Bu Camat, apa lo? Lo nggak milih saya kok gitu. Lain kalau di kota. Kalau di kota lurah itu PNS, ASN, lah itu dia patuh, siap gerak, siap dan kalau nggak dipindah kemana. Tapi kalau di desa, pemilihan kecamatannya top down dari pusat pembinaannya ya repot. Paling hanya menghimbau, tolong dong, dan sebagainya. Kembali ke sini, sampah. Sampah, saya menghimbau penanganan sampah itu mulai dari dapur. Kalau di kampung itu, kalau di kota saya ngomongnya ya dari mall, dari pasar dan sebagainya. Kalau di rumah, berdasarkan penelitian, 60% sampah rumah tangga adalah organik. Jadi kalau ibu-ibu bisa mengomposkan, itu 60% sampah tereduksi. Dari 40%, mungkin ada 20% bisa diambil kembali. Kertas-kertas, besi, ya toh? Bisa didaur ulang, bisa dijual lagi ke pemulung, bisa dikelola bank sampah. Lalu nanti yang diserahkan DLH adalah yang hanya B3. B3 itu katakanlah bahasa saya 10-20% itu DLH akan luar biasa berterima kasih kepada Bapak Ibu. Saya nanya nih DLH, luas TPA-nya berapa sih ke kabupaten itu? Paling kan 1 hektar 2 hektar. 5 hektar lah. Ya 5 hektar dibandingkan luasan Ciamis dibandingkan jumlah desa. Total desa di Ciamis berapa Bapak Ibu? 200. Ya kan? Kalau satu desa nyumbang sehari berapa ton gitu kan? Udah pusing itu dah. 5 hektar nggak akan cukup kalau hanya ditumpuk-tumpuk. Paling kan jurusnya pakai bego dipadet-padetin gitu tiap hari. Nggak akan selesai. Jadi harus mulai dari dapur masing-masing ya. Ibu-ibu, sepakat nggak Bu? Dari dapur masing-masing, pilah
komposkan yang bisa dikomposkan. Pengomposan yang paling ringan, nggak usah pakai teori macam-macam yang komposter, ember tumpuk atau masalah apa tuh maggot. Itu kan pakai biaya. Ada yang nggak pakai biaya gampang kok. Bahasa di Jawa Tengah gelombang. Di Ciamis apa? Lubang tanah di belakang rumah, kotakan dalam semeter 2 meter untuk buang sampah. Tapi pastikan yang dibuang di situ semua organik. Oke, sisa makanan, sayuran, daunan, plastik ini jangan. Bisa kan? Lebih murah itu kan? Itu lebih mudah, dan saya yakin di kampung ini masih punya lahan cukup lah. Gitu. Kalau di perumahan saya nggak akan ngomong begini, karena kaplingan rumah hanya 80 meter, 100 meter. Gitu. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah Ciamis ini masuk daerah basah. Makanya semua Jawa Barat itu banyak yang memakai nama Ci, yang artinya banyak air. Sampai Cilacap pun ikut Ci. Jadi karena masih banyak air. Jadi Jawa Tengah terutama ini yang biru-biru ini curah hujannya tinggi. Artinya ini stoknya tinggi. Saya ngomong berkali-kali di Ciamis, stok air dari atas insya Allah melimpah. Tapi di bawahnya Ciamis ini kebanyakan perbukitan. Perbukitan lahan kering, karena miring-miring airnya lari langsung menuju lembah. Yang di lembah bisa untuk sawah, tapi yang di pereng-perengan, yang di lereng-lereng ini ya polanya adalah pola wanatani. Bahasa Inggrisnya agroforestry. Bahasanya ibu ya kebun, hutan rakyat kalau bahasa orang kehutanan. Jadi bendanya sama, beda instansi, beda sebutan. Kalau di dinas pertanian nyebut kebun atau kebun campuran, betul ya? Yang dari penyuluh pertanian, tapi ketemu penyuluh kehutanan nggak mau mereka. Itu disebut hutan rakyat. Jadi ada tutupan mirip hutan, tapi di luar hutan negara namanya hutan rakyat. Jadi bendanya sama, orang kehutanan dengan pertanian beda nama. Ya sama kayak bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Nah, Ciamis ini manajemen kehutanan, manajemen lingkungannya seperti apa? Ya seperti mengelola hutan rakyat. Saya beberapa lokasi kok saya simpulkan perjalanan tadi juga sama. Kelak isinya banyak tutupan. Alhamdulillah di Ciamis itu tutupan vegetasi masih bagus gitu. Lanjut Mas.